Senin siang 21 November 2016, Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersatu mengadakan aksi damai ke pihak rektorat yang ditunjukkan kepada WR3 UIR, karena WR3 dianggap mengintervensi kelembagaan mahasiswa UIR. Aliansi ini terdiri dari BEM UIR, MKM, DEMA UIR, dan beberapa gubernur mahasiswa UIR. Gerakan ini dipicu ketika sengketa pemilihan gubernur mahasiswa Fakultas Ekonomi yang masuk dalam persidangan Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas Islam Riau. Menjelang proses pengadilan, Abdullah Sulaiman selaku WR3 mengeluarkan surat himbauan bahwa persidangan yang dilakukan itu tidak sah karena MKM dianggap belum jelas kedudukannya. Bukan aksi bahwasanya kita menuntut berikan hak kita sebagai mahasiswa, jauhkan intervensi dari mahasiswa, bahwasanya mahasiswa harus bebas dari intervensi, bahwasanya mahasiswa harus berdaulat sebagaimana mestinya. Hak kita sama dengan mahasiswa lainnya, hak kita sama dengan mahasiswa di belahan Indonesia lainnya. Kenapa mereka mempunyai hak kedaulatan mereka? Kenapa di UIR kita tidak memiliki itu? Peserta aksi yang dikoordinatori oleh Mirwan Syah menuntut agar WR3 mencabut kembali surat edaran tersebut. Kemudian membuat edaran kepada setiap fakultas-fakultas agar tidak mengintervensi kelembagaan mahasiswa. Sebab peserta selama ini ada beberapa pihak dosen yang menghasut dan ikut campur dalam pemilihan raya mahasiswa. Lalu peserta aksi juga meminta kepada pihak universitas untuk memproses oknum mahasiswa yang diduga menghasut WR3 untuk menghentikan persidangan. UIR Bersatu menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Kembalikan kedaulatan tertinggi bahwa persidangan MK itu sah dan tetap dilanjutkan. 3. Memberikan hak dan wewenang sepenuhnya kepada MK untuk menyelesaikan sengketa di tingkat mahasiswa. 4. Menerbitkan surat edaran ke seluruh fakultas untuk tidak memberikan hak tidak ada intervensi kepada mahasiswa dalam hal apapun dan memberikan hak berdemokrasi sepenuhnya kepada mahasiswa. Selanjutnya, proses mahasiswa yang menjadi biang keladi dalam masalah ini yang telah melakukan penistaan terhadap lembaga tinggi mahasiswa, Undang-Undang Dasar Daulah Mahasiswa, dan melakukan pembodohan terhadap WR3. Demikian. Ketika pihak WR3 yang menerima peserta aksi di lobi gedung rektorat mengklarifikasi bahwa dia tidak ada intervensi kelembagaan, dan ini adalah masalah miskomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada saudara mahasiswa yang telah bersedia untuk datang ke rektorat ini dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan baru ini adalah yang menyangkut pemilihan gubernur Fakultas Ekonomi. Tentunya di sana sini kita juga tetap berpedoman kepada aturan main yang ada. Terutama daulah mahasiswa, saya baru aja meneken 3 hari yang lalu sudah saya sahkan. Berarti kalau saya sudah meneken itu, kalau saya intervensi, berarti bodoh betul saya. Saya tidak pernah intervensi itu. Cuman sekarang ini ada miskomunikasi. Yang ini yang perlu kita luruskan. Miskomunikasi inilah yang perlu kita luruskan. Ketika saya mau menandatangani masalah itu, saya sudah katakan, apakah ini betul? Apakah itu betul melanggar daulah mahasiswa? Kalau itu melanggar daulah mahasiswa, saya tidak mau teken. Saya tetap menjunjung. Saya memberikan hak sepenuhnya kepada daulah mahasiswa. Tapi ternyata setelah itu berkembang, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak sesuai dengan apa yang ada di MK. Ini persoalannya. Jadi jangan dituduh bahwa saya mengintervensi. Saya tidak ada mengintervensi sedikit pun. Bahkan 3 hari yang lalu, Tuan Imam menghadap saya untuk menandatangani daulah mahasiswa. Sudah saya teken. Di mana letak saya kalau dituduh untuk mengintervensi?
tentang daulah mahasiswa itu. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan daulah mahasiswa, ya silakan. Tapi kalau memang itu betul-betul bertentangan dengan daulah mahasiswa, ya saya tidak bisa mentolerir itu. Ya, sebab saya menjunjung tinggi betul daulah mahasiswa itu. Saya tahu itu semuanya. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, padahal isu ini sudah berkembang, sudah saya sampaikan. Saya seolah-olah semacam terjebak dalam hal ini. Tapi pikiran saya waktu itu pikiran positif saja, positif thinking saja. Saya ingin bagaimana mahasiswa ini cepat proses pemilihan gubernur dan cepat bisa menjalankan program kerja. Itu aja. Seseorang ingin ketahui bahwa program kita hanya 1 tahun. Kalau berlarut-larut yang seperti ini, apa yang harus dibuat? Itu yang saya pikir saya. Jadi pikiran saya positif aja. Tadi sekali lagi saya katakan, saya tidak pernah untuk mengintervensi daulah mahasiswa itu. Bahkan saya sudah baca semuanya itu. Jadi karena ada miskomunikasi yang seperti ini yang perlu kita luruskan, perlu kita jembatani. Saya sudah katakan kemarin kepada Dema dan kepada Presiden mahasiswa, abaikan saja surat saya itu. Yang jelas surat itu tidak memenuhi syarat kalau memang kita belajar secara administrasi. Ya, kop surat tidak ada, nomor tidak ada. Jadi terkesan saya memang ditodong gitu. Nah, itu. Jadi saya kira itu ya yang perlu yang lain ketahui tentang itu. Barangkali untuk lebih lanjut kita akan diskusi di atas ya. Nah, ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengkondisifkan peserta aksi, mantan WR3 Iskandar Johan yang juga menyambut peserta aksi meminta agar dibicarakan hal ini dengan baik-baik. Peserta mengikuti permintaan Iskandar dan berdiskusi di ruang rapat Rektor UIR lantai 4. Dalam diskusi tersebut, Abdullah Sulaiman memanggil Dwi Agus Putra, mahasiswa yang menemuinya dan mengatakan bahwa MKM UIR tersebut tidak sah. Dwi Agus Putra bersama Fatur Rahman yang hadir dalam diskusi tersebut juga sebagai kuasa hukum dari tim pihak terlapor sengketa pemirah Fakultas Ekonomi mengatakan dalam diskusi bahwa MKM yang sudah melakukan persidangan menggunakan daulah mahasiswa tahun 2016 yang baru saja disahkan. Padahal persidangan sengketa pemirah Fekon sudah terjadi 2 minggu lalu. Kemudian MKM dianggap tidak punya konstitusi yang jelas. Saya rasa WR3 tidak menutup pintu untuk diskusi. Juga dari awal kami mengharapkan diskusi ini terjadi. Dan clear masalahnya seperti itu. Dan yang ketiga, yang ingin saya sampaikan adalah kami tidak mau membahas masalah yang lainnya dari tuntutan itu, tapi kami fokus kepada satu titik masalah, yaitu masalah MK. Kenapa kami menunjukkan permasalahan ini ke WR3? Kan itu pertanyaannya, kenapa tidak diselesaikan di dalam mahasiswa seperti itu? Ya, kita tahu bahwa MK belum mempunyai majelis kehormatan MK, sehingga tidak ada yang mengontrol majelis hakim. Bahkan kita tahu juga di mahasiswa itu tidak ada KY, sehingga kesalahan-kesalahan hakim itu tidak bisa diproses oleh mahasiswa. Dan kita mendapat salinan bahwa yang menandatangani SK MK itu adalah WR3. Maka kami berpendapat bahwa WR3 mempunyai wewenang untuk menilai, untuk menindak kesalahan-kesalahan majelis hakim dalam sengketa persidangan pemirah di Fekon. Minimal kami mencatat ada 10 masalah yang sangat prinsip yang dilanggar oleh hakim Mahkamah Konstitusi, melanggar dauma. Kami sudah menyiapkan barang buktinya dalam bentuk video karena persidangan kedua dan ketiga, pertama dan kedua itu divideokan seperti itu. Dan kami bisa membuktikan ya, bahwa itu sudah melanggar. Maka kami berpendapat bahwa kami sudah juga mendatangi hukum tata negara di dosen Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum ya, Pak Wira, segala macam. Yang dia sebagai penasehat hukum MK, Pak.
Pak Wira itu penasehat MK, dan dia berpendapat bahwa memang ini nggak sah, dan seharusnya kalian itu tidak mengambil sikap untuk tidak ikut lagi dalam persidangan. Karena kalau kalian ikut dalam persidangan, artinya kalian juga mengakui MK itu sah. Nanti kita sudah buat listnya, kesalahan-kesalahan nanti kita bacakan. Ya. Tapi sebelumnya kita dudukkan dulu lah kepada ketua MK seperti itu. Karena dari awal ketua MK tidak memberikan hukum apa ya. Poin A, bahwa kami berpendapat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 dan Hukum Acara Persidangan Mahkamah Konstitusi yang dibuat dan digunakan oleh majelis hakim tidak sah, batal demi hukum dan ilegal karena telah melanggar bab 3 pasal 5 ayat 1 dan bab 5 pasal 20 ayat 4 dan 5 Dauma tentang hak membuat undang-undang peraturan, di mana dinyatakan secara jelas bahwa yang berhak membuat undang-undang peraturan adalah Dewan Mahasiswa bersama dengan Presiden Mahasiswa. Tidak ada satu pasal pun di dalam Dauma yang menyebutkan bahwa MK berhak membuat undang-undang peraturan sendiri. Poin B, bahwa kami berpendapat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 dan Hukum Acara Persidangan MK yang dibuat oleh MK tidak memiliki dasar hukum yang sah dan kuat, karena undang-undang peraturan tersebut menggunakan dasar hukum Dauma 2016. Padahal Dauma 2016 belum sah dan belum dapat digunakan karena menurut pernyataan Ketua Dema, Dauma 2016 tidak digunakan karena Dema belum mengadakan sidang paripurna pengesahan Dauma 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 dan Hukum Acara Persidangan MK adalah undang-undang peraturan nomor mengada-ada, dipaksakan ada, bahkan terkesan baru dibuat oleh majelis hakim. Hal ini bisa dibuktikan dengan, saya sampaikan poinnya Pak, ditemukan ketidakcocokan tanggal Dauma dengan tanggal pengesahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 dan Hukum Acara Persidangan Mahkamah Konstitusi yang dibuat dan digunakan oleh majelis hakim. Fakta di lapangan bahwa sidang umum Daulah Mahasiswa 2016 baru dilaksanakan pada tanggal 25 September dan berakhir pada awal Oktober. Seperti yang telah disampaikan bahwasanya aturan ini tiba-tiba muncul sendirinya. Poin selanjutnya, bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 dan Hukum Acara Persidangan MK yang digunakan oleh majelis hakim ciplakan copy paste dari Google. Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat www.mahkamahkonstitusi.id dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Poin kedua, bahwa dalam mengenangani sengketa pemilihan Fakultas Ekonomi nomor registrasi 1 PHRN 2016, majelis hakim telah disposisional, Pak. Dikarenakan apa? Bahwa majelis hakim telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 dan Hukum Acara Persidangan MK. Mereka membuat sendiri, padahal Dauma Mahkamah Konstitusi tidak ada berhak untuk membuat peraturan tersebut. Poin B, bahwa majelis hakim telah melanggar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tentang jumlah hakim, karena telah ditentukan Pak pada Dauma pada saat sidang pertama hari Kamis tanggal 3 November 2016, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Konstitusi Mahasiswa bahwa kami sampaikan, Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 hakim Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa 7 orang hakim Mahkamah Konstitusi dengan dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan fakta pada sidang pertama hanya dijumpai 5 orang. Adapun jika majelis hakim beralasan bahwa itu adalah sidang panel sehingga dianggap sah walaupun hanya dihadiri oleh 3 hakim, tetapi fakta dalam persidangan ditemukan: 1. Bahwa undangan yang ditujukan kepada pihak. Untuk menyelesaikan masalah ini, pihak WR3 mengambil keputusan agar ini diselesaikan oleh mahasiswa dahulu. Abdullah Sulaiman meminta persoalan ini segera diselesaikan tanpa ada intervensi siapapun, dosen ataupun alumni. Peserta aksi sepakat untuk menyelesaikan secara damai dan beretika untuk menyelesaikan kasus ini. Abdullah Sulaiman juga berkomitmen agar memenuhi beberapa tuntutan yang sekiranya bisa dipenuhi, seperti mencabut kembali surat yang telah diedarkannya, lalu akan membuat surat edaran kepada pihak-pihak fakultas untuk tidak intervensi kelembagaan mahasiswa. Yosa Satrama Putra melaporkan.